Ustadz, kan di Atibian, di kitab Atibian ada dijelaskan bahwa seorang mu'alim itu tidak boleh mendatangi murid muta'alimnya gitu ya. Iya. Tapi di zaman sekarang gimana gitu ya? Kalau misalkan kita dapat privat, itu jalan tengahnya gimana? Iya. Itu ungkapan ulama yang sebagai pendidik menanamkan jiwa kepada murid untuk senantiasa berjuang, mengorbankan apa yang dimiliki demi mencari ilmu. Ya. Bukan berarti itu larangan syar'i, tapi namanya juga al-adab, ya. Kan at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Artinya diperintahkan kepada orang yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, datanglah ke tempat ilmu. Bukan dia mendatangkan ahli ilmu kepada rumahnya. Bagaimana sekarang? Ada orang yang memang profesinya ngajar di rumah. Ya. Dia betul-betul sudah memposisikan diri ngajar di rumah, keliling. Karena tidak semua orang bisa keluar. Umpamanya kan, ada orang yang ya hanya bisa di rumah sehari-hari. Ketika umpamanya dia harus keluar, gak bisa, sehingga tidak dapat mencari ilmu. Sangat kondisional. Tapi itu pada dasarnya, ilmu itu dijemput, bukan dipanggil. Itu saja sebetulnya. Ilmu bukan dipanggil, tapi didatangi, dikunjungi, itu ilmu. Sehingga ada nilai perjalanan. Hadis menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ilmu, maka Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan surga. Oleh karena itu mencari ilmu itu bukan tinggal diam, tapi berjalan. Bahkan kalau kita kukuhkan dengan Al-Quran. Surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah firqatin, ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Bagi-bagi tugas, bagi-bagi jadwal. Tidak semestinya semua mukminun semua keluar. Keluar apa? Lanjutannya ada. Falula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak bergiliran? Orang mencari ilmu keluar. Nafaro pergi min kulli firqatin, dari setiap sekian banyak golongan ada kelompok-kelompok diutus untuk tafaqquh fiddin. Dikirimkan. Jadi tafaqquh fiddin itu adalah dengan pergi. Ayat ini mungkin pernah didengar dari salah seorang penceramah. Oh, jangan jihad semuanya. Harus tafaqquh fiddin di sini. Kalau saya memahami berbeda. Jangan keluar semuanya, giliran untuk tafaqquh fiddin, pergi. Karena ayat menyebutkan nafaro min kulli firqatin minhum. Nafaro pergi dari mereka ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu agama. Jadi ilmu agama akan dapat dicari, akan dapat dimiliki kalau kita memang bergerak, berjalan, mencari. Bukan tinggal diam. Oh, sekarang mah sudah pakai media, sambil tiduran bisa dapat ilmu. Kitab bisa dicari melalui pintu Google. Di Google ada segala-galanya. Itu ilmu, bukan tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu mendalami agama. Kalau sekedar tahu hukum halal, haram, mungkin bagi orang yang mendapatkan kecerdasan dari Allah tanpa
guru juga bisa dapat. Dan dalam hal ini ya saya berjuang untuk menerangkan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak saya tahu. Saya cari di Google. Gampang kan? Tapi itu bukan tafakuh fiddin. Hanya sekedar informasi. Tafakuh fiddin itu adalah iman, ilmu, dan amal. Itu ad-din namanya. Tidak disebut ad-din kalau cuma tahu halal haram. Tidak disebut ad-din kalau cuma tahu ini salah, ini benar. Sampai di situ saja. Enggak cukup. Tapi bagaimana cara memperbaiki yang salah. Dan bagaimana cara menyebarkan yang benar. Dan bagaimana cara mensyukuri yang benar yang Allah berikan kepada kita. Ad-din. Oleh karena itu sangat penting bagi kita dalam mencari ilmu itu adalah pergi. Ya sekarang ikhwan akhwat pergi meninggalkan rumah. Ini tafakuh fiddin. Dan di sini ditemukan sebahagian praktik beragama bagaimana. Makanya di sini ada yang disebut dengan ya pembinaan. Dalam rangka membuktikan agama ini bukan cuma di otak. Bukan cuma di hati juga, tapi dalam amal kehidupan sehari-hari. Dan apabila ada kelalaian, maka bagaimana caranya memperbaiki diri, menghapus kelalaian tersebut dengan menerima perintah yang sering disebut iqab. Yang sering disebut sanksi hukuman. Itu nama saja itu. Intinya bukan. Tetapi lembaga atau para ustadz membantu kalian agar segera memperbaiki diri. Dengan cara melayani teman. Apa diantaranya iqab sekarang? Ada iqab gak? Hah? Ya dalam rangka menghapuskan kesalahan. Dibantu oleh lembaga. Umpamanya sekarang ada pelanggaran. Supaya pelanggaran Anda yang sudah berdosa itu segera dibersihkan oleh Allah. Sekarang itu tuh 5 toilet bersihkan. Oh. Maksudnya apa? Untuk supaya manfaat buat yang lain kan gitu. Dan insya Allah akan dibersihkan kesalahannya, dosanya. Dengan cara seperti itu. Jadi di sini kalaulah umpamanya ada sanksi, ada iqab. Bukan sanksi atau iqab atas dasar kedengkian atau balas dendam. Tapi bagaimana supaya orang yang bersalah segera dihapuskan kesalahannya oleh Allah. Ya dengan amal, entah dengan menghafal satu hadis. Nampaknya kalau nanti ada orang yang bersalah, bagi-bagilah gitu. Ada sanksi menghafal hadis yang panjang gitunya. Yang pendek mah teu kasih itu dah. Harus yang panjang lah gitu. Dan setelahnya yang panjang hadis dihafal, disampaikan kepada yang lain. Diterangkan itu lebih hebat lagi kan ya. Nambah ilmu itu. Ya, begitu dalam mencari ilmu dan diharapkan semoga ya apa yang ikhwan dan akhwat pelajari betul-betul menjadi ilmu agama yang dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma sekedar tahu ilmu, tapi beramal, menjadi amal. Sebab agama itulah diamalkan, bukan cuma dipahami. Allahu a'lam.